Saudara-saudara yang dicintai dan mencintai Tuhan Yesus, libur panjang 2 minggu lalu sudah usai, di mana hampir 1 minggu kita libur. Kalau di waktu-waktu kemarin, pikiran dipenuhi oleh rencana liburan. Sekarang, pikiran mulai diisi dengan rencana-rencana membangun masa depan. Entah rencana dalam hal pekerjaan, studi, keluarga, dan lain sebagainya. Namun di tengah rencana yang sedang dibangun, tidak jarang kita menemukan jalan buntu atau kenyataan tak sesuai perencanaan. Seakan-akan kita sudah menata masa depan seperti A, namun yang terjadi adalah Z. Lalu bagaimana respon kita sebagai orang beriman melihat gagalnya rencana kita? Apakah dipenuhi oleh kekhawatiran atau mencoba direfleksikan? Apakah diisi dengan kekecewaan atau tetap melanjutkan yang ada di hadapan? Saudara-saudara, terkait hal ini Alkitab menuliskan kisah bagaimana rencana Tuhan sang pengatur masa depan kadang sulit dipahami. Lukas 18 ayat 32-34 menuliskan, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, diorok-orok, dihina, dan diludahi. Mereka akan mencambuk dan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya ini. Ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada para murid terkait dengan rencana Tuhan Yesus yang akan terjadi, di mana Tuhan Yesus akan menderita, akan mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Para murid tidak memahami apa yang Tuhan Yesus rencanakan terkait dengan jalan salib yang akan dilaluinya. Mereka bingung karena para murid saat itu melihat Tuhan Yesus adalah Mesias, pembebas bagi orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Para murid mengira kalau bersama Tuhan Yesus, mereka tidak perlu menderita. Mereka tidak perlu melihat Tuhan Yesus juga menderita. Namun pada kenyataannya, semua tidak sesuai dengan pikiran dan rencana para murid. Tuhan Yesus menunjukkan kemesiasannya justru dengan jalur penderitaan, lewat jalan salib. Dan dari jalan salib tersebut, pembebasan umat manusia dari dosa dan perbaikan relasi manusia dengan Allah menjadi ternyatakan. Para murid akhirnya bisa memahami perkataan Tuhan Yesus setelah mereka tetap setia mengikuti firman-firman yang telah Tuhan Yesus katakan. Meskipun pribadi Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah bangkit dan naik ke sorga, dan tidak ada lagi bersama dengan mereka. Terkadang kita mungkin menjadi seperti para murid yang bingung dengan maksud dan rencana Tuhan, karena semua atau banyak hal dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan rencana atau pikiran kita. Kehendak kita inginnya hidup berjalan lancar-lancar saja tanpa adanya tekanan. Sebisa mungkin kita ingin hidup baik-baik saja. Dan kalau ada masalah pun, kita pengennya masalah itu jangan berat-berat. Tetapi ternyata kehendak Tuhan tidak selamanya sama dengan kehendak kita. Kesetiaan kita justru diuji ketika kehendak Tuhan berbeda dengan maunya kita. Saudara-saudara, saat ini kita mungkin sudah merencanakan sesuatu untuk masa depan yang lebih baik, yang lebih indah. Mungkin ada juga beberapa dari kita yang saat ini sedang berjumpa dengan tekanan, permasalahan, pergumulan, kesulitan, yang justru membuat segala rencana kita menjadi kabur. Mungkin kita sedang menginginkan keluarga kita baik-baik saja, tidak ada konflik besar, semua dihadapi dengan cinta. Namun kenyataannya, hal-hal yang dihindari justru terjadi. Dan hal-hal yang diinginkan justru seakan-akan makin menjauh. Ini tidak hanya dalam hal relasi, tapi ini juga bisa terjadi dalam hal cita-cita, mimpi, dan berbagai rencana lainnya. Di tengah keadaan ini, tetaplah setia menjalani dan menghidupi firman-Nya. Karena
Seperti para murid, tekanan, penindasan, pergumulan, dikejar-kejar yang saat itu mereka alami, itulah yang membuat mereka semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Tidak hanya mengenal pribadinya, tapi juga mengenal rencana dan kehendak Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi, ketika kehendak Tuhan berkata lain, apakah kita akan marah terhadap Tuhan dan meninggalkannya? Ataukah kita akan tetap setia menerima kehendak-Nya yang telah membawa kebaikan bagi kita? Cinta bisa diuji ketika kesetiaan terus teruji, dan iman bisa semakin matang ketika menyadari kebaikan Tuhan pasti datang meski kesulitan terus berlalu lalang. Ingatlah bahwa kesulitan yang sedang kita alami sekarang, walau terjadi di luar rencana kita, sedang kita hadapi bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang setia, yang juga pernah mengalami penderitaan melalui jalan salib. Dan Tuhan Yesus yang bangkit untuk memberi kehidupan kepada umat-Nya, pada kita semua. Dan akhirnya, tak selamanya kenyataan akan sesuai yang direncanakan. Tak selamanya kehidupan akan sesuai yang dirindukan. Mungkin jalan tak selalu lurus. Mungkin kehidupan tak selalu mulus. Tapi tangannya selalu mengurus dengan cintanya yang selalu tulus. Di setiap rencana, takkan dibiarkan umat-Nya merana. Di setiap rancangan, cintanya selalu berkepanjangan. Dan di dalam kenyataan yang sulit, mungkin kasih Tuhan sedang mencubit. Anda melahirkan rasa sakit, tapi mengingatkan untuk segera bangkit. Kiranya di setiap hal yang kita alami, di setiap peristiwa yang sedang kita jalani, di setiap rencana yang gagal, kita bisa tetap setia. Hingga pada akhirnya kita semakin mengenal seperti apa pribadi Tuhan yang kita sembah, dan seperti apa kehendak-Nya yang membawa sejahtera. Kiranya Tuhan semakin memampukan dan menolong kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin.